Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2565 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai ayat 29. Di bawah perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Demikian firman Tuhan. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus
setia, taat, dan terus bersemangat dalam melaksanakan amanat agung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus curhat kepada pemuka-pemuka Yahudi, bagaimana dia menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, dan yang kedua, dia bersaksi kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus ketika dia taat dalam melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mengalami di mana dia ditentang, ditolak, dikucilkan, dan dianiaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia menjadi seorang teroris kalau pakai bahasa saya, karena dia meneror orang-orang percaya, dia menangkap, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, keadaan berbalik 180 derajat. Sekarang dialah yang diburu orang. Karena apa? Karena imannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan kekuatan kepada semua orang percaya. Amin. Saudara, pesan yang kuat dari kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama, jangan ragu. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen ragu dengan panggilannya. Ragu di saat dia mengerjakan amanat agung. Karena apa? Dia jumpai, dia mengalami persoalan pergumulan, dia ditolak, dikucilkan, bahkan dianiaya. Padahal yang dia lakukan adalah dia taat pada perintah Tuhan, dia mengerjakan amanat agung, dia sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi kenyataannya dia mengalami penolakan, dia dikucilkan, dia dianiaya, dan menerima hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan besar dalam kehidupannya. Benar nggak apa yang dia lakukan ini benar dari Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Kalau saudara mengerjakan amanat agung dari Tuhan Yesus, saudara sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sudah melayani, lalu saudara mengalami ada banyak sekali pencobaan-pencobaan menghantam dalam kehidupan saudara, jangan ragu. Saya mau bilang, apa yang saudara alami, itu Alkitabiah. Amin. Haleluya. Saudara jangan ragu, saudara. Jangan membuat saudara itu memberi kesempatan kepada iblis sehingga saudara meragukan panggilan Tuhan, meragukan ketaatan saudara. Karena yang saudara jumpai, saudara mengalami tekanan. Justru di saat saudara memberitakan kabar baik, masalah demi masalah datang. Saya mau bilang saudara, pencobaan-pencobaan itu datang daripada iblis, tujuannya untuk menjatuhkan saudara supaya saudara ragu, akhirnya apa saudara? Mundur. Tidak lagi taat mengerjakan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditolak, dikucilkan, dianiaya, saya mau bilang sekali lagi, itu Alkitabiah. Amin. Yesus saja ditolak kok. Yesus saja dianiaya, bahkan dibunuh. Apalagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragu. Amin. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Jangan takut. Apapun ancaman yang mungkin dengan terang-terangan diarahkan kepada kita, atau mungkin yang dia sebar ini teror dari mulut ke mulut, orang itu tidak mau menyampaikan ketidaksukaannya kepada kita secara terus terang, sehingga dia menyebar isu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, jangan takut. Amin. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa itu ada bersama dengan saudara dan saya. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Makanya saudara jangan takut.
Beberapa waktu yang lalu saya bilang, saudara, mungkin saudara hanya sendiri melawan masa, mungkin itu sekampung saudara. Banyak musuh saudara karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau bilang jangan takut. Saudara boleh sendiri. Kalau Tuhan ada bersama dengan saudara, saya mau bilang saudara mayoritas. Amin. Haleluya. Saudara banyak orang, banyak masa, banyak pengikut. Tapi kalau Tuhan tidak ada bersama dengan saudara, saudara minoritas. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan berkata, oh kami hanya sedikit, hanya saya yang Kristen di perumahan ini, di tempat kerja ini. Saudara, kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara mayoritas. Amin. Haleluya. Makanya jangan takut. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada ketakutan dalam dirinya. Kalau saudara mengaku orang percaya, sudah melayani, sudah menyandang predikat hamba Tuhan, tapi saudara masih takut. Waduh, besok saya harus makan apa? Bagaimana dengan perpanjangan kontrak ini dan itu? Keperluan anak kuliah ini seperti apa dan sebagainya. Saudara, kalau saudara sudah mulai ada ketakutan, kekhawatiran, itu menandakan saudara tidak percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka saudara nggak perlu takut apa yang akan terjadi besok. Besok mau makan apa, untuk kontrakan pelayanan, uangnya dari mana. Saudara nggak perlu takut sebab Tuhan yang sediakan semuanya. Amin. Saudara, belajar dari Paulus, kalau kita mengikuti perjalanan Rasul Paulus, bagaimana dia dipersulit, dia dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Dia tidak buat kriminal. Yang dia kerjakan, lakukan adalah memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Mengalami banyak sekali masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kalau kita melihat seperti di pingpong. Dilempar sana sini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus masuk ke dalam lubang singa. Yang saya katakan lubang singa di sini penjara. Kalau kita melihat keadaan penjara di zaman Rasul Paulus itu mengerikan. Sudah pasti ada orang baru dihajar, dipukul saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus takut? Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Dia mau dimasukkan ke dalam penjara, dihadapkan dengan mahkamah agama, dengan massa yang banyak, bahkan badai yang berat sekalipun. Rasul Paulus tidak ada lagi rasa takut. Yang dia takut hanya satu, hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada takut akan Tuhan, kita tidak boleh takut. Apapun itu, tidak boleh takut. Kita hanya takut kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Takutnya apa? Takut buat dosa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jangan takut. Walaupun saudara mungkin diteror, saudara mungkin mengalami tekanan yang berat, jangan takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Saudara, kadang-kala memang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang luar biasa. Di saat-saat kontrakan sudah mepet waktunya, sudah ada tekanan daripada pemilik tanah, pemilik rumah, saudara. Saudara, kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa, saudara? Supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Amin. Sekali lagi saya mau bilang, kalau saudara ditolak, saudara dikucilkan, dianiaya, jangan takut. Itu alkitabiah. Amin. Justru kalau saudara tidak ditolak, saudara tidak dikucilkan, tidak mengalami penganiayaan, saudara, itu justru membuat pertanyaan yang besar. Ini bukan alkitabiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara mengalami ada banyak sekali persoalan pergumulan, saya mau bilang, itu berarti saudara berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan kekuatan kepada semua orang percaya. Amin. Supaya apa saudara? Supaya orang percaya jangan menyerah. Amin. Ada berapa banyak orang akhirnya menyerah saudara. Karena sudah gak tahan dengan persoalan, pergumulan, tekanan. Saudara, banyak orang, bahkan saya mengenal beberapa hamba Tuhan menyerah dengan keadaan. Mereka mundur dan meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena gak kuat. Saudara yang dikasih Tuhan jangan menyerah. Amin. Kadangkala saudara, kita itu tinggal selangkah kita mendapatkan semua jawaban Tuhan buat kita. Tapi karena kita sudah menyerah, akhirnya apa saudara? Akhirnya kita tidak mendapat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang orang sudah tinggal satu langkah lagi mereka sukses, mereka diberkati, tapi sayang mereka berhenti. Bapak Ibu Saudara jangan menyerah. Amin. Karena di saat kita menyerah, saudara, kita akan sia-sia hidup kita. Perjalanan kita, saudara, rugi besar. Saudara jangan menyerah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan menyerah. Seperti Rasul Paulus, dia tidak menyerah. Walaupun orang Israel, orang-orang Yahudi menolak dia. Menolak untuk percaya pada pemberitaan yang dia sampaikan. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Sudah perhatikan perjalanan Rasul Paulus keluar dari penjara, saudara. Bukannya kapok, saudara. Tapi justru keluar penjara, dia pergi bersaksi di rumah-rumah ibadat, di pasar, dimanapun dia berada. Dia tidak bisa berhenti menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang banyak. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah. Baru ditolak sekali, saudara jangan mundur. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus semangat. Kita harus semangat memberitakan Injil. Harus setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau membagikan perjalanan hidupnya. Bagaimana dia sudah setia melaksanakan amanat agung. Apa yang dia alami? Dia ditolak, dia ditentang, dia dikucilkan, dia dimaki, dia dimasukkan ke dalam penjara, dia dianiaya, dia mengalami banyak hal yang berat dalam kehidupannya. Saudara, Rasul Paulus memberikan penguatan kepada semua orang percaya untuk tidak ragu pada jalan yang saudara ambil sekarang ini untuk ikut Yesus. Jangan ragu-ragu melayani Tuhan. Amin. Jangan ragu, saudara. Saudara akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan mengajar saudara. Amin. Jangan ragu. Haleluya. Yang kedua, saudara jangan takut. Walaupun mungkin saudara terus berhadapan dengan orang-orang kuat, orang-orang pejabat tinggi dan lain sebagainya. Banyak orang menekan saudara. Banyak orang memprovokasi massa untuk menjerat saudara. Saudara jangan takut sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, penguatan ini memberikan kekuatan supaya semua orang percaya tidak menyerah dengan keadaan. Tetap semangat, tetap memberitakan Injil, dan tetap setia dalam panggilan iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan.
Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.